Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah materi pembelajaran bahasa Indonesia. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Faiza Aulia, kemudian Hafiz Syarim Filhaq, kemudian Intan Syahbani, dan yang terakhir adalah Julita Elsa Adela. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi yang berjudul menyajikan teks akademik dalam berbagai genre makro. Sebelum itu, yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Haja Hasna Faiza AR, Sarjana Pendidikan M.Hum, selaku narasumber pada materi kali ini. Baiklah, langsung saja. Sebelum memasuki materi, kita harus tahu apa itu teks akademik. Teks akademik atau yang sering juga disebut dengan teks ilmiah adalah tulisan yang diperoleh dari pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dan dapat dipertanggungjawabkan. Teks akademik pula adalah tulisan yang membahas ilmu pengetahuan secara ilmiah dan sistematis dengan tujuan untuk menyampaikan informasi kepada pembaca. Selanjutnya, teks makro. Teks makro adalah genre yang digunakan untuk menamai jenis teks secara keseluruhan, sedangkan genre mikro adalah subgenre yang lebih kecil yang terdapat di dalamnya. Teks bergenre makro merupakan teks yang berisikan tentang sebuah informasi yang berasal dari berbagai narasumber. Teks makro memiliki beragam yang kompleks, karena di dalamnya terdapat berbagai jenis teks. Makro berbeda dengan mikro. Itu dapat dilihat dari struktur teksnya. Salah satu contoh teks dalam genre makro adalah teks wawancara. Karakteristik genre makro. Genre makro memiliki karakter khusus seperti struktur yang terdefinisikan dengan jelas secara penggunaan bahasa formal dan konsistensitas dalam penyajian informasinya. Tujuan penggunaan genre makro pada teks. Penggunaan genre makro dalam teks akademik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi ilmiah, menyampaikan informasi, serta mendukung proses pemahaman ilmiah. Beberapa jenis teks akademik genre makro. Yang pertama ulasan buku, yang kedua proposal, yang ketiga laporan, yang keempat artikel ilmiah. Ulasan buku. Secara umum, buku terbagi menjadi dua, buku referensi dan buku ajar. Buku referensi difungsikan sebagai bahan rujukan untuk membuat karya tulis ilmiah. Mengulas buku bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Mengulas buku ialah mengkritik sebuah buku. Hal tersebut sangat diperlukan saat kita membuat proposal penelitian seperti skripsi, tesis, atau disertasi. Proposal ialah suatu rancangan penelitian atau kegiatan. Proposal penelitian biasa digunakan dalam lingkungan akademik yang kemudian akan menjadi seperti skripsi, tesis, atau disertasi. Sedangkan proposal kegiatan yang biasanya disusun dan digunakan untuk permohonan perizinan atau permohonan dana bantuan untuk kegiatan. Yang ketiga yaitu laporan. Laporan terbagi menjadi dua, yakni laporan penelitian dan laporan kegiatan. Laporan penelitian seperti skripsi, tesis, dan disertasi memiliki struktur yang lebih baku sesuai dengan gaya selingkung yang terdapat pada lembaga akademik tertentu. Laporan kegiatan memiliki struktur yang lebih luas, penulisan yang disesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan. Laporan ini biasanya mencakup pendahuluan, metodologi, hasil, pembahasan, dan kesimpulan, serta seringkali mengintegrasikan data dari berbagai sumber untuk memberikan gambaran yang holistik. Yang keempat yaitu artikel ilmiah. Artikel ilmiah terbagi menjadi dua, yakni artikel penelitian dan artikel konseptual. Struktur teks artikel penelitian memiliki kesamaan dengan laporan penelitian. Artikel konseptual yaitu hasil pemikiran yang berkaitan dengan konsep-konsep tertentu yang disusun dengan fleksibel. Artikel ilmiah ini membahas isu-isu besar atau fenomena sosial secara komprehensif. Biasanya mencakup analisis mendalam,
data dari berbagai sumber, dan sintesis teori yang relevan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang kurang mengerti, dapat ditanyakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.